wa tadhuruh lan suci khamrun opo khamar, wa tadhuruh lan suci khamrun opo khamar, takhallalar kang menjadi juga opo khamar binafsia kalawan awai khamar, menjadi juga dengan sendirinya, min wairi musahabati ainin ajnabiyatin, kalawan atau sangking tanpa dicampuri benda yang lain, sangking tanpa dicampuri benda yang lain, laha maring khamar, wa illam tu'assir walaupun tidak berpengaruh opo ainun, walaupun tidak berpengaruh opo ainun fitakhlili ing dalam berubah menjadi cuka, fitakhlili ing dalam berubah menjadi cuka, kahasotin seperti kerikil, kahasotin seperti kerikil, wa yasba'uh lan manut ha ing khamar fit taharati ing dalam sucinya, fit taharati ing dalam sucinya, ad-dunnu opo wadahnya, ad-dunnu opo wadahnya, wa intasyarabah walaupun menyerap opo ad-dun, walaupun menyerap opo adun minha sangking khamar au ghalat atau mendidih opo khamar fihi ing dalam adun, wartafaat lan munggah opo khamar, wartafaat lan munggah opo khamar bisa babil ghalayani, kalawan sebabnya mendidih, kalau sebabnya mendidih, sumana zarat mengkonuli temurun opo khamar, amma idza tafal ya, tetapi bisa babil ghalayang kalau sebab mendidih, sumana zarat mengkonuli temurun opo khamar. Amma idza tafaat adapun nalaikani munggah opo khamar bila ghalayan, kalawan tanpa mendidih, bal bi fi'li fa'il, bahkan kalawan perbuatannya orang yang melakukan, bahkan kalawan perbuatan orang yang melakukan, fala tadhuru mongko tidak suci opo khamar, wa in humirah walaupun disiram al murtafa opo tempat munggah, qabla jafafihi ing dalam saturungi keringnya al murtafa, ing dalam saturungi keringnya al murtafa, au ba'du atau setelah keringnya al murtafa, bi khamrin ukhra kalawan khamar yang lain, alal aujah menurut pendapat aujah, kama koyok perkara jazama kang berpegang teguh, jazama kang berpegang teguh bi kalawan masihuna, manasnya jazama itu mantap, anggaplah berpegang teguh sama. Sayhuna sapa guru ingsun, wallati utawi perkara i'tamada kang berpegang teguh ing allati, i'tamada kang berpegang teguh ing alladzi saykhuna opo guru ingsun, yaitu siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami al-muhaqqiq kang ahli tahqiq, yaitu Abdurrahman bin Ziyad, Syekh Abdurrahman ya, Abdurrahman bin Ziyad tathuru iku suci opo khamar, in humirah lamun dituangkan al murtafa opo tempat munggah,
Qablal jafafi ing dalam satu kering, la ba'da bukan setelah al jafaf, la ba'da bukan setelah al jafaf. Summa qalah mongko dengan ngendika sapa Ibnu Ziyad, mongko nuli ngendika sapa Ibnu Ziyad lawan subalamun dituangkan khamrun apa khamar fi ina'in ing dalam satu wadah, summa ukhrijat mongko nuli dikeluarkan apa khamar minhu sangking ina, wasubbah lan dituangkan fihi ing dalam ina, wasubbah lan dituangkan fihi dalam ina khamrun ukhra apa khamar yang lain ba'da jafafil ina ing dalam satu lungi keringnya wadah wa qabla ghasli lan ing dalam sadurunge membasuh wajah. Wa qabla ghasli lan ing dalam sadurunge membasuh wadah. Lam tadhhur mongko tidak suci apa khamar. Wa in takhalalat walaupun menjadi cuka apa khamar badana kliha ing dalam setelah memindah khamar minhu sangking ina atau wadah, badana kliha ing dalam setelah memindah khamar minhu sangking ina atau wadah fi wina'in akhar ing dalam wadah yang lain. Intaha pun rampung apa qaulu Ibnu Ziyad, selesai apa pendapatnya Imam Ibnu Ziyad, wa daliluh lan utawi tanda-tandanya ala kaunil khamri atas adanya khamar khillan itu menjadi cuka. Apa sih ciri-cirinya bahwa khamar itu berubah menjadi cuka? Itu al-khumudah itu kecut, rasanya kecut, ala fi ta'miha ing dalam rasanya khamar, wa illam tujad walaupun tidak ditemukan nihayatul humudati opo benar-benar kecut. Opo benar-benar kecut, wa in qudhifat walaupun dilempari bizabati, walaupun dilempar opo khamar bizabati kalawan buih. Bizabadi kalawan buih. Sekarang gini, kalau di atas sudah dijelaskan bahwa khamar itu selain haram dikonsumsi juga najis. Karena khamar itu pertama memabukkan, yang kedua cair. Paham ya? Yang kedua cair. Lah sekarang gini, khamar itu bisa suci kalau memang, paham ya? Kalau memang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa diotak-atik, tanpa dipengaruhi, dicampuri dengan benda yang lain. Cuma diletakkan, beberapa hari setelahnya ternyata berubah menjadi cuka. Lah apa sih? Kok ngerti bahwa khamar itu berubah menjadi cuka? Tadi yang paling terakhir, karena ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu rasanya kecut, walaupun tidak parah. Paham ya? Jadi kalau sudah menjadi cuka dengan sendirinya yang awalnya khamar, maka itu menjadi suci. Awalnya khamar itu najis, tapi disimpan, ditaruh, ternyata dengan sendirinya tanpa diotak-atik, tanpa dicampuri dengan sebuah benda, dilempari dengan benda, tapi tanpa diotak-atik, tanpa ada yang lain, ternyata berubah menjadi cuka. Lah kok bisa? Apa sih tanda-tandanya? Tanda-tandanya rasanya
kecut walaupun tidak terlalu. Oh berarti yang awalnya najis karena khamar sekarang menjadi suci karena sudah berubah menjadi cuka. Paham ya? Terus berikutnya gini. Seperti kalau pengaruh benda itu seperti dilempar dengan kerikil atau yang lain, akhirnya menjadi cuka. Lah itu najis. Kenapa? Berubahnya karena gara-gara kerikil tadi. Walaupun memang tidak 100% gara-gara kerikil. Kalau memang khamar yang awalnya najis sekarang berubah menjadi cuka, menjadi suci. Lah, karena suci, maka yang lain juga ikut suci. Apa contohnya? Contohnya botolnya. Paham ya? Jadi botol atau mungkin tutupnya atau apa gitu. Pokoknya kalau memang sudah suci karena menjadi cuka, maka wadahnya juga suci. Tapi sebaliknya kalau masih najis karena memabukkan dan cair, najis, maka wadahnya ikut mutanajis. Walaupun hukum tadi ikut pada bendanya. Walaupun menyerah atau bahkan mendidih. Terus surut naik turun. Nah sekarang kalau tidak sempat tidak sampai naik ke atas karena memang tanpa mendidih bahkan gara-garanya karena biasanya kan mendidih ya. Sekarang kalau memang karena proses tadi, karena proses sebuah benda umpamanya idza tafat, kalau memang sampai ke atas tapi enggak mendidih. Kok bisa? Karena memang dengan sebab benda yang lain. Maka enggak bisa menjadi suci. Walaupun sebelum kering atau setelahnya dicampur dengan khamar yang lain. Tapi kalau memang disiram sebelum kering ini disiram dengan yang lain, maka itu menjadi suci tapi dengan catatan kalau memang disiram itu sebelum kering, maka itu menjadi suci. Jadi ketika ke atas terus disiram umpamanya sebelum kering, maka itu menjadi suci. Wis, beliau Imam Ibnu Zaid mengatakan, ketika ada khamar dalam sebuah wadah, entah botol, gelas atau yang lain, terus dituangkan, setelah itu dikeluarkan dan dituangkan khamar yang lain sebelum wadahnya itu kering dan sebelum dibasuh, maka hukumnya tidak suci. Paham ya? Walaupun berubah menjadi cuka setelah dipindahnya dari satu wadah kepada wadah yang lain. Al-Fatihah.